Perkenalkan, nama saya Pipa Newela, NIM 2110417485. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan. Jelaskan definisi manajemen operasional. Definisi manajemen operasional adalah sebuah bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, barang, mesin, peralatan, bahan baku atau raw material, serta faktor produksi lainnya yang dapat dijadikan sebuah barang atau jasa untuk diperjualbelikan. Soal kedua, jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasi dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Yaitu, manajemen operasional bertujuan mencapai efisien yang lebih tinggi. Dia mencakup proses perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan operasional bisnis untuk produktivitas yang lebih baik. Pengolahan operasional juga bertujuan mengurangi biaya bisnis dengan menghindari pemborosan sumber daya. Untuk mencapai tujuan itu, pengelolaan operasional memiliki sejumlah fungsi di berbagai bidang, yaitu bidang pemasaran. Itu bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan, penjualan dari output yang dihasilkan yang menjadi pengembalian bagi investor dan modal untuk mendukung proses operasi. Selanjutnya, bidang keuangan adalah komponen penting dalam pengelolaan operasional, penting untuk memastikan bahwa seluruh keuangan telah digunakan sepenuhnya dan dijalankan dengan benar untuk memastikan penciptaan barang dan jasa yang dioptimalkan. Pemanfaat keuangan yang tepat akan memungkinkan terciptanya produk atau layanan yang akan memenuhi kebutuhan konsumen secara keseluruhan. Dan fungsi-fungsi pendukung lainnya yaitu fungsi manajemen operasi adalah berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan kontrol seluruh dari semua aktivitas dalam perusahaan. Dan ini adalah fungsi utama dari manajemen operasional dan secara efektif akan membantu dalam mengubah bahan mentah dan usaha manusia menjadi barang dan layanan tahan lama yang dapat dimanfaatkan konsumen. Soal ketiga, jelaskan perbedaan antara A. Konsumen eksternal dan internal, B. Supplier eksternal dan internal. Yang A. Konsumen eksternal dan internal. Pelanggan eksternal secara pribadi tidak mengenal penjual. Akan sulit bagi beberapa orang untuk mendapatkannya dengan harga yang bagus. Pelanggan internal, bahkan jika mereka tidak dapat menawar produk, dapat memanfaatkan diskon yang lebih besar, tidak seperti pelanggan eksternal yang mendapatkan harga biasa. Sementara pelanggan internal adalah orang-orang yang terhubung dengan perusahaan. Mereka membeli produk langsung dari dalam bisnis. Bagian B, supplier eksternal dan internal. Permasuk eksternal, semua orang di luar perusahaan termasuk supplier, pemerintah dan masyarakat yang memasok produk. Sedangkan pemasok internal, semua orang di dalam perusahaan yang menghasilkan produk untuk rekan kerja yang lain di perusahaan atau keterkaitan antar bagian. Soal keempat, jelaskan perbedaan manajemen operasi di perusahaan manufaktur dan jasa, yaitu perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur sama-sama mengubah produk mentah menjadi produk jadi. Namun dalam perusahaan jasa, bahan mentah yang dimaksud bukanlah minyak mentah, aluminium atau besi, melainkan orang-orang yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Perbedaannya, yang pertama, barang fisik. Perbedaan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa adalah tangibilitas dari output yang dihasilkan. Output atau keluaran dari perusahaan manufaktur adalah memproduksi barang fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh pelanggan, sedangkan output atau keluaran dari perusahaan jasa seperti konsultasi. Selanjutnya, tingkat persediaan perusahaan jasa tidak seperti perusahaan manufaktur yang memerlukan persediaan. Perusahaan jasanya menciptakan layanan apabila diperlukan oleh pelanggannya. Perusahaan manufaktur pada umumnya akan memproduksi barang terlebih dahulu sehingga menyebabkan adanya persediaan dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung pada perkiraan permintaan pasar. Produsen akan mempertahankan tingkat persediaannya seminimal mungkin. Tingkat persediaan atau inventory level ini sangat tergantung pada keakuratan permintaan dan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan berdasarkan waktu yang tepat. Persediaan pada dasarnya merupakan biaya pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Soal kelima, jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yaitu,
Proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan terbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tujuannya, yang pertama menyelesaikan tepat waktu pada manajemen waktu ditentukan demi masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Kedua, menjaga anggaran. Ketiga, menjaga kualitas. Empat, melancarkan produk. Contohnya, 1. Proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik, seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. 2. Proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. 3. Proyek padat modal. Proyek padat modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini tersebut padat karena pada ekstrusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. 4. Proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rencana untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Soal ke-6. Jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek, yaitu menetapkan organisasi proyek yang merupakan A. Organisasi sendiri dari luar struktur organisasi reguler, B. Terdiri dari berbagai bidang dan divisi, C. Umumnya menggunakan struktur organisasi metris. Setiap proyek memiliki pemimpin, manajemen proyek. Merupakan pekerjaan yang menantang karena diasosiasikan dengan pekerjaan dengan tekanan stres tinggi. Akan mendapatkan tekanan dari segala arah, baik dari atasan, bawahan, maupun rekan selevel, dan dalam kualitas kita bisa pilih kualitas seperti apa yang ingin dihasilkan dalam proyek. Dalam waktu kita dapat menentukan barang lama durasi yang dibutuhkan dan berapa biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Soal ke-7. Jelaskan kurva Project Life Cycle. Project Life Cycle adalah siklus kehidupan dari sebuah proyek sejak proyek itu ditentukan dan direncanakan hingga proyek memasuki tahap diakhiri dan dievaluasi. Untuk mencapai kesuksesan proyek, seorang project manager akan menerapkan tahapan dari Project Life Cycle. Soal ke-8. Jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Yang pertama, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. 2. Features atau fitur. Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. 3. Reliabilitas atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. 4. Konformansi atau kesesuaian adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. 5. Durability atau ketahanan berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. 6. Service stability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen, seperti kesediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi kerusakan, serta adanya pusat layanan perbaikan atau service center yang mudah dicapai oleh konsumen. 7. Estetika atau keindahan adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa, maupun bau suatu produk. 8. Frekuensi atau kesan kualitas adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek.